Tukeran sama gue kek. Gue pengerti. Jangan udah bilang dah. Ya, gua dari dong. Gua nggak bisa. Makasih ya. Halo, perkenalkan nama gue Ahnaf dari kelas 12 IPA. Halo guys, gue Syahrul dari kelas 12 IPA. Halo guys, nama gue Sania dari kelas 12 IPA. Halo guys, nama saya Intan dari kelas 12 IPA. Nama gue Aldi, gue dari kelas 12 IPS. Hai, aku Elvina dari kelas 12 IPA. Aku Heri, dari 12 IPS. Hai, gue Rinda dari kelas 12 IPA. Ada satu terkonyol ngomong kasar pas rapat sama guru. Terus Itu, gimana tuh? Kejadiannya pertama pas Miss Nurul itu juga ada kesalahan. Yang kedua pas sama pasiennya juga ada kesalahan. Respon gurunya gimana kak? Untungnya kalau pas Miss Nurul dia nggak dengar. Tapi kalau Pak Sena belak-belakan gitu. Waduh, parah banget ya kak. Harapannya biar OSIS mau lebih maju lagi, lebih kompak lagi, nggak ngandelin satu sama lain. Jujur aja, saya juga baru pertama kali masuk OSIS, awalnya tuh kayak ribet ya gini-gini. Ternyata kalau udah dijalanin seru juga, asik juga gitu. Deh pokoknya asik deh pokoknya. Jadi kebersamaannya dapet ya kak? Dapet banget, apalagi kalau udah makan riung gitu loh, kumpul bareng gitu ya pokoknya. Oh, Makasih ya. Pengalamannya banyak ya pengalaman yang bisa diambil. Contohnya dulu pas waktu MTS kan kayak kurang pede gitu. Terus sejak masuk OSIS bisa lebih pede lagi, bisa lebih berani lagi, bisa lebih bersosialisasi lagi. Juga selama di MIPUM apa ya? Mungkin mengadakan event-event ya seperti ulang tahun yayasan, seperti ya banyak ya dan lain-lain lah pokoknya. oh gitu kak. Iya. Berarti manfaatnya banyak ya kak? Banyak, apalagi untuk kedepannya kalian itu harus belajar yang namanya bersosialisasi karena itu penting banget Alhamdulillahnya ngaruh ya kak buat kepribadian. buat pokoknya kalau tanpa sosialisasi kalian bakalan susah buat ngapa-ngapain. Sukanya kita itu kerja bareng-bareng, seru bareng-bareng, nikmatin hasil bareng-bareng. Kayak apa ya, gue juga belum pernah di OSIS pas SMP, tapi pas SMA ini gue ngerasain itu tuh bener-bener enak, asik banget. Pokoknya kalian harus nyoba deh. Terus kalau misalnya dukanya, itu tuh kita pernah diabain sama guru, dan itu tuh kayak sakit banget, sakit banget. Terus habis itu kalau misalnya kerja sampai malam, kadang emang suka dicariin, tapi kalau misalnya izin sih enggak. Kita Kak, kok bisa sampai diabein gitu kak? mungkin emang itu dijadiin pelajaran aja biar kita bisa ngomong berani, ngadep sama guru, jangan cuman kayak diem. Ya udah, nggak ada hasil kalau diem doang. Pengalaman aku jadi OSIS ya. Aku tuh masuk OSIS itu pas pertengahan tahun ya. Nah itu aku awal itu nggak tahu sama sekali tentang OSIS kan. Nah aku dirangkul sama teman-teman aku supaya masuk OSIS. Nah dari situ aku tahu semua tentang OSIS, dari inilah itulah sampai bener-bener tuh aku bisa banget jadi OSIS gitu. Dan satu lagi pengalaman yang paling aku yang benar-benar nggak bisa dilupain jadi OSIS itu adalah kebersamaan dan kesulitan dari teman-teman. Harapannya ya, buat OSIS yang depannya semoga kalian bisa lebih baik dari OSIS sebelumnya, dan kalian bisa jaga nama baik sekolah, baik di luar maupun di dalam sekolah. Semoga kalian bisa lebih jaga kekompakan, kebersamaan, dan selalu menjaga kesolidaritasan antar teman. Sumpah itu pernah banget namanya ngerasain capek jadi OSIS. Pengen ngeluh tapi bingung gitu. Tapi tuh
OSIS tuh kalau bilang ngerasa capek, pasti semua pada ngerasain namanya capek. Walaupun kadang bingung ngutarain capeknya tuh kayak gimana. Jadi gini, gue pernah ngerasa capek banget sampai kayak gue nggak dihargain deh capek itu. Kayak gue ngerjain sesuatu kayak nggak dihargain, terus gue bilang gue capek banget kerjaan ini gitu, capek banget jadi OSIS, capek banget kayak gitu. Tapi gue mikir lagi, jadi pengalaman yang membuat gue tuh kayak, oh ini loh pengalaman yang nggak bisa dilupain saat SMA atau menjadi OSIS. Dan satu lagi, capek lu itu buat lu sendiri, bukan buat orang lain. Itu aja sih buat gue. Terkonyol ya. For me ini konyol, tapi gak tahu menurut kalian ini konyol apa enggak. Jadi pernah waktu acara Mat Sama itu, aku tuh ngerasa capek banget sampai aku tuh nangis yang benar-benar kejar. Tapi menurut mereka tuh biasa aja, menurut teman-teman aku tuh biasa aja. Ya gimana, abis aku capek ya. Jadi menurut aku itu konyol. Terus yang kedua tuh pas lagi serius-seriusnya nih rapat sama pembina atau pembina OSIS, Pak Sena, Miss Nurul, aku pengen pup. Aku nggak tahu harus gimana, mau ditahan atau gimana, nggak tahu ya, namanya lagi serius. Tahan, selesai rapat baru malu banget. Tapi itu hal terkonyol sih, banget jadi kenangan buat aku sama temen-temen. Pasti temen-temen juga, karena aku orangnya bawa yang kayak gue pengen pup gitu. Mungkin itu jadi kenang-kenangan buat teman-teman aku sama aku. Itu sih hal terkonyolnya. Assalamualaikum. Jadi kita di sini mau Q&A random ya kak? Iya. Ya, marhaba. Jadi kita yang tanya nih kak, pernah nggak sih kak diomelin guru gitu sama jadi OSIS? Siapa yang mau jawab dulu? Kanap deh kayaknya nih. Aduh, Kanap. aku bakalan aja kan. Siapa yang Karinda jawab? mungkin atau Kak Ahmad sendiri? Iya. Iya, kak kan aku yang bikin Oh, pertanyaan. coba Karinda, gimana Karinda? Pernah gak sih kak diomelin guru? Nggak ada. Kak, pernah ada yang nanya, pernah gak sih kak jadi OSIS kayaknya anak kesayangan nih, pernah gak sih diomelin gitu? Nggak. Ada Itu pertanyaan katanya salah, bukan anak kesayangan guru, itu salah besar. Kata itu tuh bukan buat anak OSIS sebenarnya, itu buat semua murid. Jadi gini, kalau ditanya pernah atau enggaknya, jawabannya pasti pernah. Karena dapat minta izin acara atau kegiatan atau kayak macam kita mau ke acara luar, mau bikin acara gitu, kita pasti ngizin dulu ke guru dari staf bawah sampai ke atas. Gak mungkin kita langsung ke yang pembina kita atau kayak langsung bilang, Pak saya mau izin bikin acara ini gitu. Gak bisa kayak gitu, kita pasti ditanya dulu, terus misalkan kita salah kata aja, itu tuh ceramahnya bisa panjang banget dan kita kayak wah gitu langsung. ini kita harus mulai lagi dari awal nih. Nah, dan omelan itu sih menurut Rinda ya, itu bukan omelan tapi ya pembelajaran, cara ngomongnya. Kayak kita Pelajaran. minta izin cara yang benar gimana supaya diomelin, nggak diomelin atau semacam itu loh, menurut Rinda ya. Ada lagi nggak kak? Aku kak. Ayo gimana kak? Jadi waktu itu tuh aku kan pernah jadi ketua pelaksana. Jadi mungkin karena pas waktu rapat anak-anak yang ikut semua ada yang miskomunikasi dan kita juga mungkin kurang matang lagi bikin rencana. Jadi kan kita sempat tuh kita berguru gimana sih kerjanya gini-gini. Itu balik lagi ke kita sendiri. Guru tuh bukan yang maksud ngomelin apa, itu gerakan buat kita sebenarnya biar kita lebih menyusun acara lebih rapi lagi, ya Iya, Kak. lagi Berarti itu ngebangun ya kak? bangun. Itu ya guys. Jadi semuanya juga pasti ada maksud dan tujuannya. Kalau lebih begitu karena Betul. apalagi nih ada yang mau ditanya lagi nggak kak? Caranya Rinda pasti pernah ngerasain semuanya. Kayak lu ngerasa capek tapi bingung mau ini gimana, lu mau ngeluh Pasti. tapi bingung ngomongnya gimana. Ya
Iya, betul. Iya betul tuh. Dan kan kakak nih OSIS nih, kita Iya. udah periodenya udah kedua, udah lama juga, pasti capeknya berasa banget ngerasain itu semua. Yang aku mau tanyain, cara ngadepin capeknya itu gimana? Apa deh? Gimana kak? Kalau menurut aku pribadi ya, balik lagi sama tujuan kita. Kita tuh mau apa? Mau jaga nama baik kan? Kita capek bareng-bareng gitu. Karena nggak cuma lu doang, kayak ibaratnya kayak, oh gak cuma gue loh yang capek, temen-temen gue juga capek gitu. Nggak, jadi intinya tuh gini, nggak boleh egois. Ngatasin cara ngatasin biar kita nggak boleh itu gini, gue gak boleh egois. Teman-teman gue juga semua capek rata gitu sih, biar kita juga sama-sama kayak ngerti gitu, satu sama lain juga sama ngerti kalau kita lagi capek. Mungkin jangan sampai ada yang kata-kata kita yang bisa nyakitin mereka, lebih ngejaga perkataan kita di saat kita capek biar gak ada ketersinggungan satu sama lain. Dapat aku Ada lagi di depan ini jelek ya? Baik. Pasti temen nih, temen kelas atau temen yang lain gitu, sama kelas pasti bilang anak OSIS itu cuma buat pansos, Caper. ya caper kayak gitu. Terus kan kita denger, terus kayak apa banget sih pas kita bilang gitu kan. Terus tanggapan kakak gimana? kayak Kak Intan nih, Ya. jiwa-jiwa julidnya Iya, nih. Kak. Gimana Kak Intan nih? Apa? Gimana Kak Intan? Iya. Apa dari itu? Apa sebenarnya kayak lebih Mungkin aku dan Kak. ya ke anak muda. Jadi nih buat pesan buat ya teman-teman di sana, kalau misalnya OSIS mah pansos doang gini-gini, itu balik lagi ke diri kalian sendiri masing-masing. Kalian kalau misalnya mau maju ya begini, kalian masa mau berkembang gitu-gitu aja. Jadi kita tuh kalau mau maju kita tuh harus dari apa sih namanya, titik apa nih? Oh, titik apa sih? Titik temu bukan? Bukan, titik apa sih namanya? Titik menolak. Titik temu. Titik temu. Ya kita harus berusaha, kita Ada peribahasanya kak, gimana Ada apa kak? gimana? Di bahasa gimana? Sana. Semakin Semakin Apa ya? ya lanjutin nanti. Kalau padi semakin tumbuh besar, dia semakin naik daun, semakin banyak tuannya. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau berkembang, ya ini jangan satu-satunya. Apalagi kalian tuh masih sekolah dan juga ini kan terakhir buat kalian yang apa sih namanya, berkembangin bakat kalian, buat kalian Masa-masa terakhir ini. iya mas-mas seragam. kalian Nah. berseragam. Aku punya tips. Kalau kalian cuma beda tangan, lebih baik apa kak? Tutup kuping. Karena kalian gak bisa nutup mulut mereka yang bilang pansos gak bisa. Apalagi kalau ada yang bilang mau aja jadi babu guru gitu kan. Iya. Itu salah kata banget. Gak kak, itu kata yang banget salah menurut aku. Karena kalau misalnya udah capek terus kerja rame-rame nikmatin hasilnya Oh, itu iya bakal tuh. Ya betul. bakal Nikmat banget. lipat. Itu tuh apalagi pas makan bareng kayak sumpah. Iya. Ada duanya. Sebenarnya yang penting kita kumpul gitu ya. Udah gitu kan dia juga ngomong kayak gitu karena dia nggak Nggak pernah ngerasain. Dia tuh mandang kita sebelah mata, dia nggak tahu cara kita kerjanya gimana. Dia mau masuk ini tapi dia nggak bisa. Iya. Tapi gimana ya? Kalau OSIS itu enak sih, seru. Juga kadang-kadang kalau kita lagi capek, kalau kita lagi habis apa sih, Kegiatan segala macam, itu kita lihat teman-teman kita yang suka konyol, yang lucu, itu rasanya kita bahagia banget. Kita Apa rasa capek kita tuh hilangkan dengan gara-gara itu. Iya, rasa capek kita tuh hilang. Lihat mereka yang tinggal salah punya. satu tips sih kalau misalnya kita lagi capek itu bener banget. Dan Kumpul lagi paling enak. kita tuh bukan sekedar OSIS tapi keluarga. Saling tahu Udah apa kayak saling Ya. mengetahui satu sama lain tuh udah itu parah. Ini tuh Udah kayak tahu sifatnya masing-masing gitu ya. banget. Dan ini tuh menurut aku ya kayak aku punya teman banyak nih, tapi setiap temen tuh beda dan cara dia ngerangkulnya tuh pasti beda. Dan yang aku paling salut tuh di kegiatan OSIS ini, dan rasa keluarga itu ada banget buat aku ya. Kayak lu lagi sedih, terus kalau udah ketemu dia
sedihnya itu hilang banget. Iya, Kayak benar. kayak Nah, nggak jadi ada kita diomongin. kita nggak pandang kelas IPA IPS itu kan kita jadi satu. Gak ada perbedaan Nggak dia. ada. Nggak ada IPA, nggak ada IPS. Mungkin kita juga pernah, misalnya kak ini sama kak Ahma pernah ada masalah, tapi pas udah ngumpul di OSIS itu hilang dah semua masalah. Jadi kayak punya masalah apa, kalau udah Iya. kumpul gitu, kalau udah lihat foto mereka gitu, biasanya kayak Oh, punya masalah masalah diselesaikan itu gitu. dia masalah selesaikan, kayak kita lupain masalah yang udah ada, kita mentingin yang ini dulu nih, tapi kita lupain ya pokoknya. Pokoknya Jadi masalahnya intinya di balik luar lagi, hatinya, di gak luar boleh kegiatan itu. egois, gak boleh egois. Pokoknya ngedepanin yang utama. Apa yang utama? Ada pertanyaan lagi gak? Kan kalau misalnya lagi ngumpul kayak gini nih, terus kayak misalnya ada acara, kegiatan, pasti kan itu kan ada selisih paham. Terus kalian pernah nggak? Maksudnya cara ngatasinnya gimana sih kalau misalnya ada yang selisih paham kayak gitu? Kak Intan nih, kayaknya nih Kak Intan. Kaitan gimana? Kalau kayak gitu sih intinya apa namanya, kayak kita ngedengerin penjelasannya dulu, jangan kayak langsung gue nggak setuju nih gitu loh, paham nggak sih maksudnya? Tapi Kak Intan pernah. Alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah. Kayak lebih ya udah gitu lah. Lebih dewasa. Tapi selisih paham mah pasti ada ya Kak. Ada lah Mas. Kayak aku ngasih pendapat, Karu ngasih pendapat, kayak Tabrakan. pendapat, Oh iya, pendapat. terus tiba-tiba kayak orang lain, ih pendapat ini aja, pendapat Arul, jangan deh, jangan ya pendapat Karinda aja atau gimana, terus tiba-tiba kayak ih sebel banget dah nggak dihargain gitu. Kan belum lama juga. Kita tuh pokoknya kayak nggak dihargain ya, kayak lebih kayak nyari apa sih, kayak lebih Iya, tadi ini. nah tiba-tiba kayak oh tahu-taunya udah dapat yang lain lagi. Yang bagusan. Kalau pengalaman kayak gitu sih, tahu kan pernah waktu dulu pernah kan yang gua itu kan yang gua ngejauh dari lu pada. Ah, Yang ya pernah kan? Ya, ya pernah itu ada. Ah itu sumpah itu lucu banget sih. Yang gua ngejauh dari Arul, pokoknya gua ngejauh dari kelas IPA waktu itu. Iya. Oh, ada Pernah waktu itu kan, yang makanya apa waktu rapat di depan, yang lo bilang kalau emang ada masalah, panggil rapat tuh sama kelas IPA 10 waktu itu kan mereka. Kalau emang lagi ada masalah, omongin aja di depan gitu. Waktu itu kan gua ikut rapat, cuman gua di majelis project itu kan nggak ikut ngomong. Itu sumpah aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Kenapa? Hah? Enggak rapat di kelas bawah. Iya, itu tuh kenapa? Karena dari awal, dari pas masih awal-awal periode kan kita belum tahu sempat apa namanya sifat masing-masing ya. Di situ gue masih pikiran gue yang waktu itu pernah gue bilang kayak kok yang disuruh guru kayak anak IPA mulu, padahal bukannya kita pingin itu, tapi rasanya gue juga pengen kerja gitu kayak Mungkin selisih dari antar IPA ya itu juga kalau misalnya kita belum tahu sifat masing-masing pasti ada kayak ya. gitu. Aku juga balik lagi kayak kurang berkomunikasi Ya, kayak atau miskomunikasi, atau kita nggak namanya sotol, sotol, miskomunikasi bahasa guys. sotol. Itu pernah ngerasain, itu pernah ngerasain. Tahu nggak kita yang rapat cuman aku, Napek, sama Karul, sama Basit, dan ada Amal tiba-tiba tuh datang, terus tiba-tiba pergi lagi. Klarifikasi gini. Mohon maaf sebelumnya. Kayak waktu itu kan ditanyain, terus kayak kok rencananya aja gue nggak dikasih tahu gitu loh, maksudnya gitu nih. Kayak itu miskomunikasi kan, namanya itu miskomunikasi kan. Misalnya gini, ada dua orang, jadi waktu itu miskomunikasi, ada dua orang di kelasan aku yang ikut gitu rapat, tapi aku wakilnya dia nih, tapi dia itu nggak ngasih tahu aku konsepnya mau apa, mau kayak gimana, mau ngapain, itu nggak dikasih tahu. Rapat diem aja udah mereka kesana. Terus ada apa? Ya mungkin mereka juga heran, kenapa kok aku wakil kok nggak ikut gitu? Nah itu dapat apa? Itu bikin panas sih sebenarnya. Kenapa kok gak ikut? Sih mak? Kenapa gak ikut rapat? Udah tahu diem loh kayak gitu. Akhirnya kayak gitu, karena waktu itu kan ngerti kan gimana? Iya, paham. Kalau Karinda mungkin ada pengalaman Tuh mau klarifikasi. Sebenarnya itu bukan rapat ya. Iya. Itu kita ngomongin karena dari Basa-basi lah gitu. dia bahas dari guru, kita omongin dulu mau nyampein ke kalian. Karena itu ya, dan itu tuh kita dadakan banget ngomongin gurunya, bener gak sih? Itu kita pengennya kayak penting kita konsepnya ada dulu gitu maksudnya. Lu kasih tau gak? Ya, Mulai enggak lah. di sini. Masih ada. Iya. Ada mau ngasih tahu. Tapi pas rapat itu dia nggak ngasih tahu apa-apa guys. Maksudnya gini, dia tuh gak tau, ini kayaknya mau ada e-sport nih mak, ini. Dia nggak tahu
apa salahnya sih Iya. gua Apa salahnya kamu bicarakan dulu dengan aku? Dia mau ada ini mak. Ntar kalau berapat berarti ngomong ini. Udah selesai. Dan kita yang dipukul itu pas yang lama nggak jadi masuk. Lagi keluar. Iya. Ya emang nggak bisa di Masuk dikit Ama kenapa? Ama kenapa? Sumpah. Dia datang, dia nyamperin. dia bahkan aja gua nggak tahu. Tahu. Orang Tahu. dia lu ngapa sih mak gitu tahu. Kan selesai kita ngomongin itu, gue bilang, Ama kenapa dah? Oh iya, Gitu. bener. Kan gue bilang gitu, soalnya pas gue lihat Ama nggak jadi masuk. Tadi kita ngajar dia. Tapi nggak ada. Pernah nggak sih kayak misalnya kalian ngerjain tugas, kalian udah kerjain direvisi berkali-kali, tapi ternyata hasil orang lain yang diterima gimana rasanya? Rasanya mantap. Ini tuh Sumpah. adalah banyak selain sampai juga banyak lah. Oh, Kita kayak berjawab sekali. Oh, Aku rasanya benar-benar sakit banget. Udah ngerjain seharian sampai malam begadang. Besok kita ngasih ke guru buat direvisi. Tahu-taunya diambil punya orang. Dan itu tuh nggak bilang ke kita. Bener-bener nggak bilang ke aku kayak pakai punya rekaman, pakai punya ama gitu. Ini enggak langsung pakai, langsung di print, dipajang. Dan kita tahu-tahu udah dipajang. Sakit itu rasanya parah banget sama. Itu emang yang mana? Ada KKL, ada. Ada tuh. Jadi ini bukan maksudnya ini bukan menyinggung menyinggung Ini hanya beberapa pengalaman. pihak. Kita lagi sharing, maksudnya lagi sharing gimana sih pengalaman kita buat dijadiin pengalaman, buat dijadiin gini loh, nanti kedepannya harusnya lebih kayak gini, kayak gitu loh, diambil yang baik aja, yang buruknya dibuang gitu guys. Revisi berarti emang kita ngartinya semakin kita direvisi berarti semakin kita jadi lebih baik gitu Iya, Semakin lebih bagus iya. lagi. Semakin diasah semakin bagus. Kayak pisau semakin diasah semakin Semakin tajam. tajam. Oke, Untuk kasus selanjutnya, Tetap menjaga solidaritas. tetap semangat. tetap kompak, Jangan miskomunikasi. jangan egois, makin maju. Semoga lebih baik lagi. Yang kurang dilengkapi. Yeah!